Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robo, guru pendidikan agama Islam dan Deputi Fakulti di SMPN 1 Gedeng, Desa Tepas, Kecamatan Gemen, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Darjat BIPS 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo. Di hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari, saya akan melaksanakan video praktek mengajar untuk uji kinerja di SMPN 1 Geneng dengan materi Hukum Normatif dan Tanwin di kelas 8 fase B. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, di udara yang sangat panas ini masih semangat belajar. Semoga apa yang kita pelajari nanti jadi ilmu yang berkah. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Untuk absennya saya kirimkan di grup, silakan dibuka. Oke, terima kasih, absennya sudah masuk semua. Satu anak yang tidak ada, ini Dylan ya. Ada suratnya? Ada yang tahu? Tidak ada. Yang dekat rumahnya siapa? Yang dekat rumahnya Dylan. Ya nanti dicek di rumah ya. Kira-kira kenapa kalau tidak masuk? Atau mungkin sakit atau kenapa? Tolong ya, nanti dikonfirmasikan ke saya. Oke, di sini kita akan mempelajari di bab 6 sebetulnya. Saya dibuka dulu sebelum nanti saya mulai. Halaman 130. Sudah dibuka semua bukunya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau menanyakan beberapa hal kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa itu tasbih? Apa tasbih? Ada yang tahu? Apa tasbih? Yang tahu apa itu tasbih? Ya. Terus, kira-kira selama ini kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban di samping mengerjakan sholat. Apa kewajiban kita setiap harinya? Apa? Ya, belajar terus apa lagi? Ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu dari bentuk kewajiban kita karena Al-Quran termasuk wujud dari salah satu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. 1 sholat, 2
Tiga, empat, Pak Umar tadi. Kalau rukun iman ada? Satu, tiga, empat, ada kitab. Berarti membaca Al-Quran, membaca kitab suci itu adalah perwujudan dari iman kita kepada kitab. Makanya kita punya kewajiban setiap hari untuk selalu membaca Al-Quran. Oke, sebelum kita menghadapi tema kita adalah inspirasi Al-Quran. Terinspirasi Al-Quran hendaknya beragama secara moderat. Pada bab ini kita akan mempelajari tujuannya, mempelajari tentang hukum hormati dan tanwin karena terinspirasi dari Al-Quran. Tujuannya setelah kita mempelajari bab ini adalah satu, kita bisa menerapkan hukum hormati dan tanwin dalam membaca Al-Quran sehingga bacaan kita menjadi lebih fasih. Setelah mempelajari materi ini diharapkan kita nanti bisa menjelaskan jenis-jenis hukum normatif dan tanwin. Kemudian tujuan kita yang ketiga setelah mempelajari materi ini, kita nanti praktek pada diri kita. Keberhasilannya adalah kita bisa menjelaskan dan mengidentifikasi bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Tajwid adalah membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang ditentukan, memberikan huruf pada hanya huruf, memberikan huruf sesuai dengan sifatnya. Waktunya huruf itu syiddah harus dibaca syiddah, ketika idgham harus benar, ketika ikhfa harus sama. Itu tujuan kita. Sebelum kita masuk ke dalam materi, silahkan dilihat di grup kelas. Saya kirimkan link tes. Ada tim. Siapa cepat di antara kita yang mendapatkan poin terbanyak? Sudah siap? Wow.
detik untuk jawab ini. Itu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita kasih apa untuk diri kita sendiri yuk. Anda siapa ini? Nyala mas, perunggu, ya, lampu merah. Oke, sudah ya. Nanti kita bisa baca untuk tempat. Insya Allah. Ini kali ini kita ke materi. Ya, keluar. Oke, setelah game akan ada punya tantangan. Oke, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Karena materi kita hari ini adalah bertemakan membaca Al-Quran dengan tajwid, maka tantangannya pertama adalah kita membuat tepuk tajwid. 1 tepuk untuk kata, 2 tepuk untuk kata, 3 tepuk untuk kata. Siap? Ayo kita coba. Ta, duit, ta, duit, ta, duit, ta, duit, ta, duit, duit. Nah, oke, coba lagi ya. Ta, duit, 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 duit, ta, duit, 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 ta, duit. Oke, semuanya bisa ya. Oke, untuk mengingat, karena tepuk adalah sesuatu yang paling mudah untuk kita mengingatkan. Dilanjutkan, setelah kita hafal tepuk tajwid, dilanjutkan 2 tepuk untuk mat. Jika saya bilang mat, maka kalian tepuk. Jika saya bilang idgham, 2 kali tepuk. Idgham 2 kali tepuk. Ikhfa 2 kali tepuk. Oke, nanti terus kita jadi. Oke, siap dulu. Mat, idgham, idgham, ikhfa, mat, idgham, idgham, ikhfa. Oke, sekarang kita sama-sama nanti berkata. Tepuk 2 kali bilang mat. Tepuk 2 kali bilang. Oke, ayo 1, 2, 3. Mat, idgham, idgham, ikhfa. Dari tajwid. Ta, duit, tajwid, ikhfa. Berapa temannya? 2. Oke, kata lagi. Ta, duit, tajwid, ikhfa. Ta, duit, idgham. Oke, bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk diri. Tantangan berikutnya adalah saya berikan lirik lagu. Sudah ada judulnya, silakan saya akan waktu 2 menit untuk menyanyikan. Kelompok 1, 2, 3. Baik, kita jadikan 3 kelompok. Teksnya sudah saya buat. Mau ini teks 1 atau teks 2? Ini teks 1. Yang atas teks 1. Ini yang teks 2. Sedikit. Oke, siap. Silakan dibaca waktunya 1 menit.
Sekali lagi, kayaknya ada yang bisa, masih ada yang nonton. Siap, pada yang ketiga, 1, 2, 3. Silakan semuanya untuk duduk. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan sebagai proses tentang hukum mati. Terus nanti kalian yang berikan KPT untuk dikerjakan. Tadi sudah ada kuis yang menjelaskan tentang hukum mati dan manual. Kalian sudah mengerjakan, hasilnya juga bagus, nilainya sangat bagus. Terus tadi juga sudah ada lagi yang kita nyanyikan. Kalian insya Allah lebih mudah untuk mengingatkan. Dan sekarang perhatikan juga, membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang wajib bagi kita umat Islam. Kewajiban kita, haknya kita umat Islam sebagai wujud iman kita pada kita dalam setiap hari minimalnya membaca 15 ayat. Kenapa? Karena penting dan keutamaannya luar biasa. Setiap ayat yang kita baca dari Al-Quran oleh Allah itu telah akan diwujudkan dalam wujud malaikat yang akan menjadi penolong kita di hari akhir. Dan setiap kali kita membaca Al-Quran, lafaz yang kita baca, ayat-ayat yang kita dapatkan dari mulut kita akan menjadi cahaya di dalam hati kita, menyebutkan hati kita, yang mana hati adalah tempat sumber dari ilmu. Membaca Al-Quran memiliki nilai yang sangat besar, karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi." Bagi riwayatin Istofi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu telah di hari kiamat akan datang menjadi penolong bagi mereka yang membacanya. Siapapun yang mengistiqomahkan selalu terus-menerus membaca Al-Quran setiap hari, maka Al-Quran itu telah akan datang padanya menjadi penolong. Kata yaumul kiamat itu memiliki dua makna, karena kiamat terbagi menjadi dua, ada kalanya kiamat subuh dan kiamat. Tapi yang jelas dan dekat pada manusia adalah kiamat kematian itu sendiri, di mana orang mengalami kematian, dekat dengan kematiannya, maka Al-Quran yang dibaca akan datang menolongnya sehingga dia mampu menjaga imannya, sehingga menghadap Allah dengan mengucapkan kalimat salam. Di samping pahalanya yang besar, Al-Quran juga kebalikannya. Bagi mereka yang meninggalkan untuk belajar Al-Quran juga mendapat dosa yang besar pula dalam setiap harinya, karena dia meninggalkan kewajiban untuk belajar. Membaca Al-Quran memiliki pahala yang besar, tapi membacanya sendiri jika tidak sesuai dengan perintah yang Allah berikan juga mendapatkan dosa yang Al-Quran wal Qur'anu yal'anu. Banyak sekali orang-orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu melaknat mereka yang membaca. Jika kita dilaknat oleh Al-Quran, yang seharusnya Al-Quran itu telah akan menjadi penolong kita, malah justru Al-Quran itu telah akan datang memberatkan diri kita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tidak memperdulikan tajwidnya, tidak memperdulikan panjang pendeknya, tidak memperdulikan bacaan idhar, ikhlas, ikhwah, dan hukum-hukum, tidak memperdulikan hak-hak yang turun, semuanya. Maka Al-Quran yang dibaca akan melaknat. Bisa dibagi? Oke, di sini saya akan menerangkan tentang konsep dari hukum non mati dan tanwin. Hukum non mati dan tanwin, sebagaimana lagu kita tadi, ada 4. Tapi bagian idgham itu dibagi menjadi kapan ada nun mati dan tanwin kok bertemu dengan 6 huruf. Ini ada alif, ta, o, ain, ghain, hamzah, maka dibaca id. Artinya apa nanti? Harus dibaca id. Oke. Kedua, dibaca dengan
idgham terbagi menjadi dua. Ada kalanya guna berdengung, ada kalanya bila guna tanpa ada dengung. Kapan kalimat itu dibaca dengan baca idgham biguna, idgham dengan berdengung? Ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ros dan lam, maka harus dibaca idgham bila. Yang kedua, jika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan 4 huruf yang non mem atau disingkat dengan yang mu, maka harus dibaca berdengung. Ukuran dengungnya adalah 2 harokat. 2 harokat ini dengan 2 ketukan jari. 1. Bisa kita ini? Nanti contohnya. Kemudian bacanya ketiga adalah iklam. Iklam ini 1 hurufnya ba. Hurufnya ba. Kapan ada nun mati dan tanwin kalau itu bertemu dengan ba, maka dia dibaca dengan bacaan bacaan iklam ini adalah merba. Nun mati ini disamarkan menjadi huruf mim, bukan mim secara mutlak, tapi nunnya tetap ada. Nunnya ini samar, mulutnya ini ada renggang sehingga tidak plok ke arah mim, tapi hanya condong ke arah mim. Nanti dikatakan. Yang ketiga adalah eva. Hurufnya eva ada 5, paling banyak. Nanti bisa dilihat di sini. Nanti saya share di materinya di grup. Nanti kalian untuk diskusi bisa membaca dulu. Oke, dari sini ada yang ditanya? Ada? Sekarang contoh. Nah, selesai. Belum kita lanjut. Berarti kan? Nanti saya menyampaikan bacaan nanti tata caranya. Berarti kan? Ada nun mati bertemu huruf hamzah, harus dibaca apa tadi? Idgham. Ini yang auna, juga yang auna. Ayo 1, 2, 3. Yang auna, tulisannya seperti ini. Yang auna, tidak boleh ada bingung sedikit pun, harus jelas. Yang auna. Terus yang kedua, kullun amanah. Huruf tanwin bertemu dengan hamzah. Nih. Dari sini bisa dipahami. Jika nanti dan tanwin bertemu dengan 6 huruf, maka harus dibaca Oke, kalau sudah kita lanjut ke LKPD. Saya bagikan LKPD-nya, nomor tugasnya kalian mengamati dan carilah bacaan nun mati dan tanwin diamati yang kalian temukan, terus nanti kita sampaikan. Berarti kan sudah saya berikan KKPD-nya, nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah kita laksanakan. Kelompoknya ditumpuk di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ada 6 kelompok. Yang merasa kesulitan bisa ditanyakan. Angkat tangan bisa ditanyakan.
Sudah selesai semua dalam identifikasi. Silakan dari masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil identifikasinya dimulai dari kelompok satu dulu. Silakan. Yang lain silakan identifikasi dari kelompok satu. Silakan. Ini. Kami telah mengklarifikasi surat al-Baqarah tidak menemukan 2012, menemukan 5 tufa, 1 tufa dan 6 bidar. Kata-katanya apa? Ifat contohnya munfatiyah, ilham contohnya mimbat, bidar contohnya mimati. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan kelompok enggak melaporkan identifikasinya. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi mengenai 3 hubungan IPA, IPOP, dan UN. Dari pertama yaitu 3 hubungan dari menemukan dari surat al-Baqarah. Silakan selanjutnya kelompok 3 untuk melakukan identifikasinya. Selanjutnya kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil riset kami. Bacaan Imam Sunnah dalam surat Al-Baqarah terdapat 3 yang bacaan IPA dalam surat Al-Baqarah terdapat 3 yang bacaan IPA dalam surat Al-Baqarah terdapat 2 yang bacaan IPA dalam surat Al-Baqarah terdapat 2 yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mengamalkan, melaksanakan, menerapkan dalam keseharian kita. Karena tajwid itu kalau kita tidak mengamalkan dan melaksanakannya akan berubah setiap waktu. Bagaimana yang disampaikan oleh guru besar ilmu Al-Quran, beliau Kiai Haji Arwani, Pondok Pesantren Kudus, bahwa lidah kita dalam membaca Al-Quran itu tergantung seberapa sering kita menggunakan dan melatihnya. Semakin sering kita melatih, maka akan semakin fasih kita dalam melafazkan kalimat-kalimatnya. Semakin jarang kita mengucapkan, melatihnya, maka akan semakin susah lidah kita untuk mengucapkan huruf-huruf dari Al-Quran. Oke, dari sini saya harapkan kita sama-sama saling mengingatkan bisa untuk melaksanakan dan menjaga Al-Quran dan membacanya setiap hari karena banyaknya manfaat yang ada. Yang terakhir di sini saya punya sebuah video yang kita saksikan bersama. Silakan diperhatikan. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وجاء القرآن كما adalah bahagia memberikan syafaat kepada pembaca itu baik muslim. Kemudian membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha." La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harf. Kalau saya membaca satu huruf dari Allah, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan itu. Kebaikan akan diberikan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu yang terjadi. Keempat, orang yang mahir membaca Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahir bil-Quran as-safarati al-kiram al-baraq alladhi yaqra'u al-Quran wa yatata'atta fihi wa huwa alayhi syaqqun minhu maj'ani." Orang yang membaca Quran akan bersama malaikat berusaha mulia dan berat. Sampai orang yang membaca Quran berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kelima, membaca Quran seperti orang yang sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jahilu bil-Quran kal-jahili bis-salat, wal-musiru bil-Quran kal-musiri bis-salat." Orang yang membaca Quran terang-terangan seperti orang yang musik terang-terangan, dan orang yang membaca Quran secara bersembunyi seperti orang yang musik secara sembunyi. Itu orang yang kemudian masalah. Oleh karena itu, bagi orang yang khawatir tidak, maka dia utama membaca Quran secara sembunyi. Namun jika tidak khawatir, maka dia utama secara terang. Karena rahmat dan ketenangan akan turun ketika berkumpul membaca Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ijtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikatu wa dhakarahum fi man 'indah." Tidak perlu bersyukur misalkan Allah Subhanahu wa taala baik membaca Allah dan membacanya baik yang terjadi ketenangan kepada mereka baik yang diikuti oleh rahmat ini mengamalkan dari Allah dan juga kebaikan di hadapan makhluk di sisi itu buat muslim. Ketujuh, membaca Quran diibaratin seperti buah pecah yang buah manis dan buah manis. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathalil mutarjah rihuha tayyibun wa ta'amuha tayyib, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'u al-Qur'an kamathalil tamrah la riha laha wa ta'amuha hulul, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'an mathalur rayhan tayyibun tayyib وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل ليس عليه وطعمها مر في البخاري. والقرآن الذي وجه القرآن على سقطه هو متوجه ومن يقول إلا فسمعه. ومن يهدي وجه القرآن على سقطه إلى وديه فسمعه. والمنافق في وجه القرآن على سقطه ومن يقول إلا فسمعه. sedangkan orang munafik yang tidak membaca Quran على سقطه ومن إلى وديه فسمعه. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Membaca satu atau dua ayat Al-Quran lebih baik daripada membaca satu atau dua ayat Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda kepada Rasulullah, "Ayyukum yuhibbu an yadhwa kulla yawmin ila burhan aw ila waqi fayati minhu binaqatayn aw nawayn fi ghayri ithmin wala qat'i rahim." Inna Rasulullah SAW يقول ذلك قال: "أفلا يأكل أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الجنة." Sebagian agama suka mengatakan istiqomah berhal atau rapi dan bukan yang bawa-bawa kita yang sama apakah Allah besar manusia pada satu rahim. Rasulullah SAW suka hal ini.
Beliau bersabda, tidak ada salah seorang yang baik yang lebih bersih dan dia belajar atau membaca dua ayat Al-Quran yang sesungguhnya itu lebih baik daripada dua ayat Al-Quran. Jika ayat lebih baik daripada tiga Al-Quran dan maka ayat itu lebih baik daripada Al-Quran. Dan jika ayat terlebih, dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Sehingga anda syukur kepada Allah dan mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa Rasul, maka tidaklah jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kalau sekiranya hati kita bersih, tentu kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Oke, dan di sini kita tahu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya adalah kita membaca Al-Quran 2 ayat saja di dalam masjid lebih baik daripada 18. Oke, yang dari rumah kita dan kita berusaha untuk belajar dan kita mendapatkan manfaat dari yang kita pelajari. Namun sebelumnya saya mau bertanya dulu bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita tutup dengan menyanyikan lagu Nun Mati 1 kali. 1, 2, 3.